Kemudian mengenai gala ya, itulah orang Minang sebenarnya bukan membangga ya kan, tapi mungkin saja karena kami nenek mama ini seperti saya diberi gelar Datuk Marajo nan Batungke Ameh. Kalau yo gala tu menurut kenyataan, ya kan, nan tungke tu kalau igat sepanjang gua. Dari Ameh, bara Ameh ke dibuat tungke tu. Seindak-indaknya tengah 2 kilo Ameh. Kau indak patahnya. Ambo bau siang malam mengaji ke Jakarta. Kau indak aman perjalanan. Jadi itulah gala orang Minang. Datuk Marajo Batungke Ameh. Sebenarnya apa? Kamu itu diangkat jadi pengulu panutan anak kemenakan. Apa yang kamu sampaikan itu ibarat emas sebenarnya. Kalau kamu mau mendalami apa arti pengulu, ya kan? Jangan kamu berkata kasar, jangan kamu suka marah, jangan suka menggadean sawah dun sana, jangan suka menggadean sawah dun sana, ya kan? Nah, maka perangaimu sama dengan emas disukai orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balingka basimpang duo, jalan baru lalu malala. Kok lai rugi ati taibo, kok baruntuang galak tabaha. Mudah-mudahan kita sadonya bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Nan kita muliakan Ketua IKB, beliau Ananda Angku Datuk Pengulu Kayo nan Putih, beserta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu kesatuan Balingka yang berada di Jakarta, mungkin terdiri dari nenek mama nan baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumputnya, digampo indak tabokekkan di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Nan badahan cupak jo gantang, baranti yang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana, tampai batanyo dek orang banyak, panutan anak kemenakan. Juanan kami muliakan seluruh alim jo ulama yang hadis Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata, air janih tapian suci minuman anak di negari. Hormat kami kabundokan duang limpape rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang Panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, tahu dipaneh kamalatui, arif jo rantiang kamancucu, jaleh jodahan kamaimpo,
Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kua kabau. Harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang sagamnya. Mudah-mudahan bundo kanduang sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak di rumah, ada yang diberi tugas oleh Allah jadi guru, berbanggalah kita. Ada yang di Kementerian Agama, ada yang jadi dosen, ada nang kepala julo-julo. Mudah-mudahan semuanya berhasil di bidangnya masing-masing. Amin. Ya. Dan kami hormati dan kami cintai dan kami harapkan anak kemanakan kami nan bujang-bujang, parik paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pembangki batang tarandam papuih malu di kanyang, panjawi kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Mudah-mudahan ananda ilmunya bertambah, rajin belajar, terhindar dari maksiat dan mungkarat, menjadi pemuda yang saleh, yang tidak melupakan jati diri kita sebagai orang Minang yang tinggal di perantauan. Saya doakan semoga para pemuda berhasil menggapai cita-citanya. Jauhi narkoba, jauhi minuman keras, jauhi LGBT. Ya kan? Kalau LGBT tidak ada, LGBT tidak boleh. LGBT itu atau Pak Ustaz, laki gapuk, bini tinggi. Tapi kalau LGBT berdosa, lesbian, gay, biseksual, transgender. Di zaman Nabi Lut, orang yang melakukan itu dipelintang pukangkan di Allah negarinya, sampai sekarang tidak diunyi oleh manusia. Saya doakan anak gadis kami, anak bujang kami terjauh dari LGBT ini. Amin. Lai sehat sesadonya yuk. Ba mangko orang kini mudo-mudo kecembo. Kata orang indah inyo na mudo do apa nala tuo. Jadi karena orang tua ko rasonyo ambo cali ibu-ibu nan di muka ambo ko sagadang anak ambo sada. Anak duduk di atas kursi ko nan laga uzur. Tapi nambah simpuh ko sehat wal afiat. Kemudian mengenai gala ya. Itulah orang Minang sebenarnya bukan membangga ya kan. Tapi mungkin saja karena kami nenek mama ini seperti saya diberi gelar Datuk Marajo nan Batungke Ameh. Kalau yo gala tu menurut kenyataan, ya kan nan tungke tu kalau igat sepanjang gua. Ada riameh, bara ameh ka dibuat tungke tu. Seindah-indahnya tengah 2 kilo ameh. Kau indah patahnya. Ambo bau siang malam mengaji ke Jakarta. Kau tak aman perjalanan. Jadi itulah gala orang Minang. Datuk Marajo Batungke Ameh. Sebenarnya apa? Kamu itu diangkat jadi pengulu panutan anak kemanakan. Apa yang kamu sampaikan itu ibarat emas sebenarnya. Kalau kamu mau mendalami apa arti pengulu. Ya kan? Jangan kamu berkata kasar. Jangan kamu suka marah. Jangan suka menggadean sawah dun sana. Ya kan? Nah, maka perangaimu sama dengan emas disukai orang. Itu mungkin ya. Itu mungkin. Namun tak lo tahu pasti. Ya kan? Nah, kemudian datuk pengulu kayu nan putih. Kalau dicalik kulitnya kan hitam. Ya kan? Ini bapak-bapak. Apa sebenarnya? Agar hatinya bersih. Dia memutuskan suatu perkara yang terjadi sedikit keributan di anak kemanakannya, inyo menyelesaikan jo bijaksana. Ya kan? Jadi hatinya barasih putih serupa kain ganih. Ya kan? Itu sebenarnya tujuannya.
Jadi kalau dia mau menyelesaikan kasus dengan kepala dingin dan hati yang bersih, maka dia akan menghukum aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu batamu cadik jonan pandai paham duo menjadi satu. Tapi kalau hatinya ndak bersih, dikiak bibi ndak batangkai, disabui lidah ndak batulang, batamu cadik jonan pandai kemanakan nan bodoh membayutang. Tenang katanya. Mudah-mudahan kita pengulu tahu apa sebenarnya beban yang dipikulkan kepada kita. Kalau ambo sebenarnya Pak, indak datuk le dok. Kerana diharapkan sudah pensiun di Semen Padang, pulang kampung. Tanya tu dakwah ko banyak di Padang dan anak-anak kerajo di Padang. Makanya ndak mungkin ambo mengikuti rapik-rapik pengulu di baso tu. Jadi galak ko lah bakisan, idui bakarilahan namanya. Jadi ambo kini dia gala inyek tungke. Tapi orang musaji nak mu nyobuwe juo datuk marajo batungke ame. Ado jelai nan gorogi ambo. Nyobuwe lo DRS. Ya kan? Ambo ndak pernah kuliah gak sari je. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lambo bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi tapi dia ambo pada dia selalu nyebut itu. Mungkin saja DRS ko artinya dakwah raun sabali. Ya kan? Pagi tadi di mana? Di perumahan Qaryah Tayyibah. Nama musajinya Tayyibah. Sabantako di gedung Balai Sudirman. Itu orang Banu Ampu. Tak tangguh raminya. Akinilah tiba pula di Tanah Abang balik. Ya kan? Di paguyuban orang Balingka nan tinggal di Jakarta. Akan sesuai DRS tu. Dakwah raun. Sabandi. Baik malam ada je lah Pak Yas ya. Ada je malam lah. Kan? Jadi doa nambo yo anak-anak ambo supaya orang gay kau sehat jo. Banyak undangan nan kadipanuhi lai. Umurnya lah 71. Mukonya lah mulai bentuk taruang bau. Iya kan? Kulit lah kan dua. Ya kan? Gigi lah gugu, uban lah batabu. Ya kan? Duduk lah suko mau juga. Sekitar hari lai mad pintu ko aku buat. Tapi doakan juga lah dulu, ya Allah, berilah kesehatan Ustaz Ristawardi itu. Ada kepatang kabar baik dari orang Banu Ampu jo. Beliau tu pengusaha, mendadak saja meminta ke Pak Yas Umar untuk memberikan dakwah di rumah beliau Kesatuan Orang Minang di perumahan tu. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi itu namanya buah salik ya Pak. Buah salik kok kadang-kadang dari buah asa. Ya kan? Iya kan? Itu tentu. Iya kendak ketik mana? Itu namanya buah salik. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi masih banyak. Di situ tuh ada orang Banu Ampu tunan pulang dari Inggris. Buya lah viral di Inggris di orang Minang. Suatu saat kami bawa yo Buya akan jauh dong. Iya kan? London. Iya kan? Tapi itu letaknya di belakang Piaman tu nya ndak barang. Iya kan? Nama mate lawi saja. Kalau yo pai ambo kasinan, ya kan? Kan perlu jo kesehatan tu. Udara babe dah. Jadi ya kecek kawan-kawan di Padang dan sama Ustaz Buya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kematian istri dibawa berjalan-jalan di Allah dari langit yang pertama ke langit yang ketujuh. Buya kematian bini nyobawa di Allah berjalan-jalan berdakwah kumari pai kini dalam hari nan setahun gua. Ambo agak-agak iyo loh. Orang kematian bini kok kalau duduk saya di rumah tu itu saya.
Nak tentu nang kari baca. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Kalau ni ambo, andaknya sampai lo umur pernikahan ko 50 tahun. Itu kata orang pernikahan emas. Kalau sampai 50 tahun. Kira Allah magi ambo, ampe 22 tahun 3 bulannya. Cuma syukurnya anak dapat 5 cucu sabaleh baru. Baru tu. Ya kan? Bab itu induk-induknya. Kau muda-muda. Ya kan? Kan bisa coba tambah aja lah. Ha, itu. Jadi cucu sabaleh. Anak 5. Jadi sampai 42 tahun 3 bulannya. Lapai ibu tu. Nyo tinggal ambo. Ya kan? Tapi itu nan matur Allah. Ambo mohon ke Ananda, kok kepisah je suami pisah model itulah. Ya kan? Meninggal cik tu kebah kecil awak. Ya kan? Dah dapat awak tu. Jangan pisah hidup ini nak. Kita orang Minangkabau menjaga citra diri Minang. Kalau dapat awak orang Minang kau dapat balaki, bak punco laki kaulu nak lilin ambalau para keknya. Kata enggak so tak mungkin antah kau garak dari Allah. Lah nyawa saja memisahkan. Kalau cara hidup teniayo anak-anak awak. Ya apa enggak? Rancak je dua mencari anak pada seorang-seorang. Ya kan? Ada orang mau sulam boya ganti malah. Ambo jawab jo pantun. Tambilang tanti batanti. Satanti ambil panaruko sawah dikajai. Ko ilang bisa diganti. Tapi pengganti tak kesarupo. Indak serupo saparange. Bini ambo tu bu, ketika ambo nikahi umur 9 balik, ndak tangguang rancaknya. Iko menurut ambo ya, ambo ndak minta persetujuan jamaah dah. Menurut mato ambo rancak mana. Nang kedua kuah telenggang kanasi, inyo anak mama. Iya kan? Ya. Pipinya pauh dilayang. Hidungnya coda suntungga. Dagunya labah tagantuang. Bulu mato samui baririang. Anyo galak berpiciang tu. Kalau nyo minum air putih gua nampak main liez. Jadi ambo memohon ke Allah, ya Allah masuklah almarhumah istri ambo kau ke surga. Dan ampuni dosa ambo nan banyak, ya Allah. Patamuan ambo joinyo dalam surga nanti beserta nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya kan? Jangan dicari lomba di Jakarta, biar itu tunggu. Sebab tangguang. Umur 71 kok kanan cocok umur 65 lo nan berusi. Apa rusi umur 65 tu kini lah nana samurat ya kan? Saraf terjepit ya kan? Buto katarak, pengapuran lutut, kolesterol, sakit gilo macam-macam. Anak mana kerja behat? Ya kan? Dicari nggak mudo. Ya kan? Mungkin tak lo jangga do orang umur 71 lai sehat serupa ambo ka. Ba istri jo perusi umur 50 hendak jangga ke tak? Ha. Kali gagah jo ambo nampak. Cuma nak menjadi persoalan dek bini ko mudo tu bersemangat ambo. Ainyo mengandung ambo mati. Ya kan? Ambo kajul. Ambo kerja saya. Abialah tinggal jo anak saya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kamalo pai kaji ambo. Ya. Ya intinya begini ya nak. Kalian jangan pisah-pisah dengan suami ya. Berkekalanlah sampai Allah yang memisahkan berpisahnya nyawa dengan badan. Kalau ada dalam diri kita masing-masing ini kekurangan, jangan dipojokkan kekurangan itu. Lihat di sudut yang lain, ada kelebihannya.
Maka di dalam diri kita pasangan suami istri itu ada plus minusnya. Ya kan? Tidak semuanya jelek dan tidak semuanya baik. Nah, terjadinya pertengkaran itu biasa. Namanya pariwak jo sandu. Ibu-ibu kalau memasak di dapur, kalau ndak dikacau sambal tu, angui sabalahnya ndak? Ayo, adik kacau jo. Sepandai-pandai awak madu, balangkang sendok jukuali. Pasti bagi sok sendok jukuali. Tapi jan kuali pecah, jan sendok patah, jan sambal terserak. Ya kan? Itu saja yang kita jaga. Kalau suami kita agak temperamental, agak tinggi emosinya, jangan dilawan. Ya kan? Apa kau je? Apa lala mau meninggal dah? Jangan udah baca, coba dosa. Itulah ibu lihat di TikTok mungkin. Amak kau je. Amak pai barale baru dah. Ko ado pasan udah awak sampai ambek kau. Pandi kau, ambo yola PSD nya dah. Udah kalai sarjana, ajalah ambo. Ya, gilo kau, yo malang na udah dapat bini gitu. Ya, itu sih. Dipaluri sih. Kalau apa ang lo kecewa kenyo cakap, apa kau cakap ang lo cakap. Sansaro artinya. Ya kan? Dan jangan sekali-kali kalau ibu-ibu marah kepada suami menyasa dengan kawin jodoh ajan. Itu kita mau pe Allah. Ketika kita akan bertemu dulu diperkenalkan lataan lawan ndak pandai pacaran. Pacaran tu ndak pandai dah. Bab itu badoso. Badoso sabok dibawa-bawa orang dan lalu nikah jawab. Cuma bola telonsong dulu, dia tak tahu. Telonsong. Akini semua minta ampun lagi. Jadi nak mujah-mujah tak usah pacaran. Kalau dicali rasul-rasul sesuai nikah nak. Pacaran ko sama jo kredit onda 5 tahun Nabi hari ini. Iya kan? Ha, itulah nyo cubo-cubo jo kalio ko. Ala pucik rendang kalau masak. Iya kan? Jadi langsunglah kita menikah. Sengaja aku menikah membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kekal selama hayat dikandung badan. Ya Allah, kalau meninggal di antara kita, ampunkan dosa pasangan hidup saya ini. Pertemukan saya dengannya di dalam sorga nanti ya Allah. Itu. Kenapa? Karena dia di surga nanti juga cantik seperti dulu. Karena di surga itu tidak ada orang tua. Ya kan? Orang-orang sakit lutut kan tidak ada surga. Sehat sadonya. Gigi asli balik dibuat di Allah. Tidak ada gigi palsu itu di surga itu. Semuanya tidak ada yang fana lagi, tapi kekal. Ya kan? Umur kita kekal, muda kita kekal, sehat kita kekal. Kalau di dunia kau selama sehat, beko suatu saat kita sakit. Itulah dunia. Makanya dunia ini tidak kekal, semuanya berubah. Akhiratlah kampung yang kekal itu. Kekal yang baik itu adalah surga. Tapi manakah yang banyak orang masuk surga dengan orang masuk neraka? Kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 179, Pak, ternyata banyak isi neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Amin. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi tidak ada harimau, tidak ada gajah, tidak ada sepasan, tidak ada ular, tidak ada naniang, tidak ada penyangik, tidak ada labah. Dan masuk neraka tu jin cik, orang cik. Mudah-mudahan tidak ada orang belingkar dan masuk neraka. Ya. Itu. Jadi tempat yang baik itu namanya surga. Sebabnya banyak orang masuk neraka tu Pak Ustaz, lahum qulubul la yafqahuna biha.
Inyo diagi hati di Allah, tapi hatinya kau ndak amu memahamkan peraturan Allah. Taruh salisih betukar saruang, sayiriang betukar jalan. Anjan kecil Allah, iyo jenau. Ya kan? Itu nafsu, namanya nafsu amarah. Jadi hatinya ndak ambil pagak untuk mengenang kebesaran Allah. Iyo di hati kuncinya segalanya. Iyo. Kalau ada orang gagal bercinta, agak je. Hati jantung di mana naramu sajaknya putuhan kau. Ya kan? Jadi itu sebenarnya Nabi namanya cik itu. Agak cik Nabi, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada darah beku. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau baik darah beku yang segumpal itu, baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak, dia rusak pula seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Dia itu namanya hati. Ni yo laga puak na tetangga awak tu kini yo ni iyo hati no sanang. De orang nan samo de awak tinggal ada ulu di peluit tu kini lah kurui badan no ni tinggal kulit pembaluit tulang sele. Iyo laki no babini sadang no mengandung no lah makan hati. Ambo pai baralik ke petangko ke kampung. Anak daro mudo marapulai gaik bamang ko amu no hati no kanai. Ya kan? Lalape dari penjara ndak berubah parangainya do. Inyo kare hati. Ya kan? Semuanya standarnya hati. Jadi hati yang tidak mengingat kebesaran Allah, hati itu tidak diambil pagak. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang ini masuk neraka kalau dia tidak tobat. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang aturan Allah. Ya kan? Aturan Allah mana ndak ulu jo nafsu awak. Dahulu aturan Allah. Jadi nafsu dan keditunduan ke aturan Allah. Serupa buaya gini, kau akan pakai peci. Peci hitam kau peci nasional, pina banyak membuat orang kik tinggi. Ya kan? Ada namanya peci buatan Haji Sarbaini, ada namanya Haji Mukhtar Is, ya kan? Ada Haji Sultan Kayo. Nah, sabalun ambo lanjutin kaji ko. Ambo batanyo kay ibu-ibu lewili. Lai. Ba amang ko ustad ko di buy ente talu. Takok lah. Ada nang takok. Oh itu yo. Yo. Itulah pusik jalo kumpulan ikan mana. Tapi penyebabnya ya kan? Ayam tu kalau batalu kan ustadnya yang bawa. Sudah keluar taluannya tu. Ustad. Besok batalu nya jelek. Ustad. Besok batalunya jelek. Ustad. Lai tahu ibu artinya tu. Buean ustad tu talu. Jangan ye putih ke dia ye putih sedagian. Itu sabar. Rupa pengurus tahu bana. Sabalu nambo mencerita itu, lah nyobu ente talu. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi mata kita ini untuk memandang kebesaran Allah, untuk memandang yang disuruh Allah dan tidak memandang apa yang dilarang Allah. Amat tu kau sembarangnya pegunungan saya orang. Ya kan? Atau mengkonyo masuk neraka banyak. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan peraturan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu kayak hewan. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari hewan. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang
lalai. Nauzubillah min zalik. Baca tu Bu. Nauzubillah min, walaupun manusia tu banyak masuk neraka ya Allah, kami orang Balingka kau jangan ya Allah. Kami sayur sakato biar di kampung, biar di rantau ya Allah. Kami agihan tanah kami untuk jalan, untuk menghindarkan macet ya Allah. Kalau tidak mau orang Balingka membuat bagian tanah ke jalan, layak do jalan ke Sincin tu. Tak. Ya kan? Alhamdulillah. Bagaimana kau tahu Ustaz? Ambo lalu ke sinan. Ambo dimbo dek Sultan Makmur mengaji ke surau nan dibuat isteri Pak Anas tu. Akan baitu ke sinan luar. Tu baitu dia. Tu kau namanya Balingka. Anak nati awak jam mode itu tu. Babelok kenian, babelok kemari nak ada pendirian. Jalan ke Balingka biarlah. Dan nati awak jan. Ya kan? Benarkah ada orang hatinya tidak bisa memahamkan? Di Jakarta kau ada tak? Orang tak mati COVID, pergi keceng COVID. Nyodek dapat PT, ada tak? Manga di Jakarta, di Padang saya ada. Nah, ini bapak-bapak. Coba bayangkan. Barado seorang kau di akhirat nanti. Karena mati COVID diselenggarakan menurut itu. Dia tidak dimandikan, dia tidak dikapanki. Iya kan? Dikuburkan saja begitu. Ya kan? Karena uang. Pitih itu sampai di mana? Sampai tenggorokan. Senang lama sampai sikonya Bu. Ibu boleh tes, baik kau makan martabak Mesir gak tigo? Kalalo. Ya kan? Lah. Kan keluar pagi buang air tu. Ya kan? Masuk ke plastik buang air tu. Simpan. Sudah tu besok barasiam paru iko sadonyo jana donan dimakan na lain atau makan singkong aboy kapelo batang di baso ubi Perancis di Padang. Ya kan? Atau namanya. Makan lo itu gak 5 potong. Kan tercik lo pagi. Bau ni mana musuh. Semakin lama nan dimakan, semakin busuk baunya pagi. Jadi enaknya itu hanya di sini. Lapis dari itu tidak ada oleh. Samo sentaro singkong je martabak. Malah keluar pagi buruk martabak busuk. Itu enak. Dan kita di dunia ini yang diutamakan kan makan loh. Canyolah orang pergi merantau tu deh Bu. Manga kerantau mancarian parui tidak berisi, mancarian pungguang tidak basau. Daripada baca kak juga galang-galang, biarlah baca kak je orang. Atau parui. Jadi parui pun untuk penyimpan makanan, untuk penyimpan padi namanya lumbuang, untuk penyimpan nasi lambuang. Seketik sebetulnya namanya. Lumbuang cik lambuang. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, mata yang tidak berfungsi kepada kebenaran, hati yang tidak mengingat kebenaran, telinga yang tidak mendengarkan kebenaran, orang itulah yang jadi isi neraka. Tapi isi surga banyak yo. Siapa tu? Pertama adalah nabi-nabi dan rasul. Sudah itu siapa lagi? Para syahidin, orang mati syahid. Sudah itu apa lagi? Para muttaqin, orang takwa. Sudah itu siapa lagi? Orang salihin, orang-orang saleh dan orang salehah. Jadi kita carilah tiket ke surga. Pertama apa? Bina rumah tangga seaman-amannya. Kok bertanya orang kawak bisa awak menjawab serupa Nabi. Nabi ditanya orang, ba'a rumah tangga engkau ya Rasulullah? Baiti jannati. Rumah tanggaku kayak surga bagiku. Jadi keberhasilan seseorang di luar, di masyarakat, dengan yang lebih luas lagi cakupannya, itu kuncinya keberhasilan di rumah tangga. Ya kan? Kalau mak bini kami bercilalek di bibi, apa Ustaz? Mantik bijak, peluru rambo munculnya. Sabar sawa, jangan dilawan. Aniang sawa, tu kuang nak keluar. Kuat doyan nak ngetek, yong. Tiba di luar di teras rumah dah. Kau dah doang mah, jak sari amang kau dan tinggal. Pilih tak sangkui sayang jawab ang kuah.
Atau sangkut je sayang je mak. Ya kan? Jadi Pak jangan emosi. Ya kan? Itu yang kedua Bu, Pak. Istri-istri kita ini termasuk istri saya, itu ada sifat yang tidak bisa hilang dalam dirinya, pelupa. Dia balian udah rokok bekoyo. Jadi gitu. Tiba pulang deh lupa dah. Aja merang. Pai saya le kayu sepeda. Pai saya beli le. Banyak keuntungannya bini pelupa kau Pak. Ya kan? Keuntungan. Ambo anak ambo yang kedua nama Iriang ambo kemari itu atu sonsang tu. Kakinya lah ia dulu. Kepala ku dia tak sangkut liye. Di telefon ambulan tak kunjung tiba. Jadi bau sawo je lah dokter di ruang. Keluar aja nyonya jadi. Tapi orang rumah ambo, Bu Bidan izinkan suami ambo ke tempat ambo kaya. Bapa ciknya ke bau ambo ka. Sakit mana dah. Ya kan? Tak tanggung sakitnya dah. Menangis tabi palu tu. Anak tu tiba di luar tak pandai menangis. Dek tak sapi liye tu mungkin. Lah 10 minit nya bitu-bituan di Bidan. Paunya, punggungnya, baru keluar tangis kata. Kini tak tanggung kadang badannya. Ya kan? Siapa itu sakitnya beranak melayan anak sonsang tu. 2 tahun sudah tu lupa beranak aja lah. Ya kan? Tu. Sampai anak li tak terkena sebenarnya sakit anak sonsang. Lupa dah. Itulah keuntungan awak laki-laki kalau bini palu. Jom pemangih je Pak ke bini tak. Lain tak dengar ada Pak tu. Jom pemangih je. Bangi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya tak? Ada anak orang sampai sawaleh. Ada anak orang sampai 9. Abang kau bisa tu? Dia lupa. Lupa tu sakit. Nah, tu nak. Ya kan? Itu. Nah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, untuk lancarnya kebahagiaan rumah tangga itu kuncinya apa? Ya kan? Yang pertama memahami sifat masing-masing. Ya kan? Laki-laki menimbang dengan otak, perempuan menimbang dengan perasaan. Contohnya Pak, ada suami pekerja berat, becaknya tak becak motor, do becak sepeda. Tu tak tagadi pinggang jo batihnya mengayuh tu apa? Baban barek tiba di rumah lah biayu putih kedua kali. Dia buat noda kopi setengah. Agak cek bininya. Dah itu dispenser sudah kembali. Aduh sinan kopi luak, kopi ginseng. Buat salah dia dah seorang ko anak dia menangis. Adik perempuan menimbang dengan perasaan. Ibunya jo anaknya menangis daripada suaminya awi. Ya kan? Sebenarnya anak menangis ketika ketek itu biasa tak? Buat suami bu kopi dulu, tak mati ke anak tu menangis. Tapi padusi banyak tak muat betul. Jo nimbang perasaan. Kalau laki-laki kau perasaan kurang. Ya kan? Pai ke pasar tu je bininya ke mall tu nampak perusi rancaknya lama tu manuang je lihat. Ya kan? Perasaan tak ada je bini pai. Ya kan? Kan hanya picik dari lelaki di bininya. Ana macam lihat aku ada aja. Pertimbangannya tinggi. Ya kan? Pertimbangan tinggi. Kalau ikut dia pun ikut aku akibatnya. Produksi sari je tu. Nyo menimbang je para memahami kekurangan itu. Jadi kita menimbulkan nan lakuang ditimbun dek nan tinggi, lurah ditimbun dek nan bukit. Semuanya saling melengkapi. Ya kan? Atu mangkonyo anak daro jo marapulai, bak talam jo tuduang saji, bak kapuran jo saoknyo, sikua ikan sikua kulari, samo tajalo kaduonyo, cie bulan cie matahari, samo bacayo kaduonyo. Kalau ndak ada lah malam bulan kira-kira berjalan.
Nah, kalau ndak ada matahari siang akan gelap. Jadi bulan jo matahari sama-sama menerangi. Suami istri mencukupi di rumah tangga. Lebih-lebih kalau dibekali dengan nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Kalau dijalankan hadis Nabi ini, Bapak Ibu makin bahagia. Apa itu? Hidupkanlah cahaya di rumah tanggamu dengan salat sunat dan baca Quran. Bagaimana kau salat sunat? Salat wajib tu kau saji berjamaah. Berjamaah kalau laki-laki, ya kan? Nyo ndak musafir. Ndak ada salat yang saji. Itu laki-laki salehah no. Nah, laki-laki pun ndak salehah do, tapi saleh. Sikati mati terambau kaladang membawa ladiang luko lapau keduanya. Ndak kati ikut. Suami istri di Minangkabau ambil umpamo awa jo tabiang sanda menyanda kadu. Jadi awa mengkondak runtuhan. Dia ada tabiang. Tabiang ba mengkondak taban. Dia ada awa ndak rancak kita menjando kalau muda. Ananda kalau muda misalnya mati suami capek ganti. Rancak jo siriah bajunjuang. Ndak jadi kerakoknya tu. Kok sempat sirih jadi karakok, iduitnya dia teh batu, urek nan sirah jadi kunyang, daun nan mudo jadi masih. Aburu, lu serupa ambo ko, iko namanya junjuang tak bakacang. Ya kan? Junjuang lagi malwaz junjuang ko. Kacang membalik tak ada. Antah nama lang. Kacang tak berjunjuang, junjuang tak bakacang. Sama saya. Cuma kelebihannya ambo laga. Lah itu sih. Kok muda ambo gua sapakan sudah tumbuh ini. Ya kan? Bab itu laki-laki enggak pakai. Dah meninggal bini jam 6 pagi, jam 6 lewat 10 lah boleh bini mah kalau lain enggak ada perasaan. Nah, ya. Kalau padusi harus ditunggu sampai bulan 10 hari. Kenapa? Andaikan dia bergaul dengan suaminya sebelum meninggal itu. Tinggal bibitnya dalam rahim. Dikehendaki oleh Allah jadi anak. Kalau sampai bulan 10 hari, itulah nampak bahasanya mengandung. Itu supaya apa? Menjaga keturunan tadi. Supaya jelas siapa bapaknya. Ya kan? Coba bayangkan kalau perempuan berzina sedang dia bersuami. Nanti tinggal tu bibit orang nama zina je nyoko. Lakinya kodel atau makan cik berandang. Ya kan? Keciknya anaknya jo. Nyo Arami anak orang. Kecik orang lebih rancak je cik berandang tu le. Kumannya lah mati. Kalau cik mata tu banyak kumannya. Ya kan? Jadi berbahaya. Orang berkeluarga berzina yang perempuan dengan laki-laki lain daripada anak gadis berzina. Maka orang berkeluarga ini kalau berzina dalam Islam itu dirajam sampai mati. Untung saja di Indonesia oleh negara Pancasila. Ya kan? Tidak dilakukan itu. Sebab orang Islam untuk menjalankan hukum Islam sajak dari Pak Soekarno dihalangi. Tidak boleh. Walaupun dia mayoritas. Apalagi sekarang. Ya kan? Apalagi sekarang. Malah Islam itu dihina, dikebiri, dibuat Islam tandingan. Ya kan? Bermacam-macam cara orang gini untuk mengaburkan aturan Allah. Tapi bisakah? Saya yakin tidak. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, yang kedua, anta ta'amaha idza ta'imta. Ya kan? Menyediakan makanan untuk keluarga di rumah. Itu tugas laki-laki supaya rumah tangga bahagia. Nah, namanya kampung tangah kok tidak bisa dijanjian. Sedang puasa, sekan talok dia puasa. Tapi 2 mini hari ke puasa ada orang pisang lah nyokubah tu, munculnya lah nyanganguan.
Kan? Menunggu serine berbunyi. Ya kan? Nyo siapa dia anaknya? Baru ya, boleh nanti tinggal masuk anzal lain. Orang berpuasa tak? Dan sakit tu lama rasanya. Yang setengah menit waktu berbuka akan masuk tu lah lama. Ya kan? Jadi ada orang mau beristri tapi tidak mau memberi nafkah. Salah. Ya kan? Ambo dulu ibu-ibu ambo ke kerja PT Semen Padang. Bara gaji ambo tu ambo agen sadokenya. Untuk belanja Pak Ustaz bah, ambo tiap malam 5 orang ngaji kok. Kalau di Padang sajak tahun 83 lah viral. Ya kan? Dah kini dah. Kini kok dek dimasukkan orang ke YouTube. Viralnya keluar. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, honor-honor dapat mengaji ditakdirkan Allah tu itu sebagian bagiannya kenyo. Bah ndak kadiagihnya anak mama. Untuk ada awak pitih tu. Tapi isteri ambo tu ndak paham ambo kecil anda ya. Inyo ndak periuk tirih tu. Pandai menyimpan pitih walaupun inyo ndak berpendidikan tinggi. Nambah bayo bini koranca menggaya santiang dibawa ke tengah ndak kalah, tapi periuknya tirih. Kalau periuk tirih bara nak masih kayu ndak mau hidup ya pir. Siko butang. Blender bautang, magic jar bautang, ya kan? Rice cooker bautang, magic jar bautang, mixer bautang, vacuum cleaner bautang, meja makan bautang, kursi nan lawaknya rumah-rumah kontrak anyo bali oto bautang. Iku orang tak punya planning itu. Ada orang melingkar sama itu. Kalau ada ubahlah perangai kalian lagi. Bautang tu mengabe awak kata Nabi. Ya kan? Orang bautang kata Nabi hammun fil lail wa mazallatun fil nahar. Susah lalu malam, malu berjalan hari. Bautang adalah apa sekolah ndak dibayar. Bautang apa sekolah ndak dibayar. Jalan nak tambah kurang tu. Minda-inda. Kadang-kadang tak pasal lalu ke sinan. Orang lapor tu batu awak terkejut seorang tu. Ya kan? Kecil awaknya ke minta ya kan? Jadi awak kalau ndak berhutang dalam hidup kau lapang dah. Walaupun ndak ada di rumah benda-benda modern, tapi awak terhindar dari hutang. Itulah orang yang beruntung. Ya kan? Jadi ibu-ibu jangan periuk tirih ndak, supaya suami baca so bagi awak belanja. Sudah tu alai watak suaha izak tasaita untuk empat-empat tu menyediakan tempat tinggal. Ambo dulu pak dia ambo karyawan ndak bisa mengungguan pitih pembeli tanah. Ya kan? Sudah tu ada rumah Perumnas di BUN dek PT Semen Padang, ya kan? Ndak bisa lombo mambiak. Bab itu pangkai rendah. Namanya helper, pembantu. Ya kan? Kemudian meningkat namanya oilman. Bahasa Inggrisnya kan rencak tu. Tukang minyak kumuh. Itu artinya. Tukang minyak kumuh. Ya kan? Itu. Jadi setiap ambo majukan untuk mengambil Perumnas, tak dapat pangkairan. Nang kalimo, nang lah tahap 5 Perumnas tu ditolong ambo oleh Allah. Baca rohnya indak pangkat tinggi ketika tu lai banyak anak. Sia nam banyak anaknya boleh dapat rumah. Anak boleh sampai kalau ia nang kalimo lai. Iya kan? Dapat lambo rumah. Rumah tu namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Karena sadonya kete. Tapi ndak ndak mengontrak awak tiap tahun lain. Ya kan? Bagi pasangan muda yang baru nikah, tinggal di PMI lu. Pondok Mertua Indah. Baiklah tak kumpul piti seketik-seketik ambil rumah kok di Pamulang. Pamulang tu bang ke Pamulang namanya. Tando suami lai suka
pulang. Awak di rantau kau tak perlu rumah gadang no. Lebih-lebih orang membuat rumah gadang. Kau apa tingkik lo? Umur 60-an tak tahu kata tu. Lutui sah? Sakit. Kalau ada apa-apa orang melingkar, kalau terlanjur membuat rumah tingkik 3, ya kan? Itu pasti tak tahu naik lagi kalau umur 67 68. Ajua serumah tu buat rumah ketek, pitih 16 biar tu, agian ke rumah tafiz. Ya kan, ke pembangunan panti asuhan anak ya. Dia ambil serumah ketek, cie, ya kan? Atau nasi dipasan saya jogrep tarui. Tu di Bali sapu panjang je, awak menyapu dari kursi. Sebab anak jaminan tu je lah buat rumah lo. Awak lah pulang pokok. Ya kan, orang buat rumah bertingkik ke, kan inyo dek mudo. Dek mudo, indak takana dinyo kagaik. Ya kan, nam banyak dek rumah bertingkik tu sarang lawal itu. Iyo bapak-bapak ini. Ya kan? Itu mubazir. Kemudian supaya hidup awak ko baik mat, ya kan? Ibu-ibu membuat sambal suami isteri jangan makan cium saya. Lah masuk aromanya ke hidung suuk saya nasi lah. Kalau tertiru dia itu kan tak barang nak biaya duit tu. Tapi itu namanya sampilik kaya. Kasalero awak kikir juga jangan. Kenapa? Setelah kita sakit selera enggak ada lagi. Ketika kita sehat, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, sudah tu alai wala tadribil wajahahu. Kalau berang apa kawini jangan ditampak. Tadi lambo tunjuan pai keluar ke teras duku anak. Indak je lah hati ko lado. Kan awak sarang duduk tu bau lalo. Indak je turun berang tu lado. Pai kamar mandi lai bau dua. Ya kan? Sudah bau dua salat dua. Insyaallah Pak, kalaulah bau dua lah salat, itu kemarahan itu akan hilang. Kenapa? Jiwa telah terhubung kembali dengan Allah. Kecik hati awak, sadang Allah lai pengampun. Apalah yang ambo dak akan memaafkan isteri ambo, ibu dari anak-anak ambo. Inyonan memotivasi ambo untuk bersemangat bekerja. Hati itu reda balik. Ya kan? Atau masih kesal sudah tu, alalok saya di kamar sebelah, pijan dikunci pintu. Jangan disangkut yang kunci sana. Kalau lah hati kau, hari hujan malam tu, hati awak lah tak ada. Ya kan tak berang, dicikuk saya di lubang kunci. Tinggal pindah saya ke sebelah lah. Tu alalok saya di lekangnya. Ya kan? Ini bapak-bapak, ya kan? Ambo itu dulu, ibu tu berangnya kambo, ambo hanyang saya tak mau jawab. Habis kau sore-sore tiba di lekang. Dah mau sedenya dah. Lah telonsong saya muncul ni kau dah cakap. Ambo membeli ambo cium saya. Ini bab. Kerja hanya bini awak mah. Sampai anak 5. Kan? Kalau pembangih lah awak tidak jadi anak 5. Itulah tanggungjawab apa ke orang rumah. Mudah-mudahan jangan diabaikan. Pertama, giahnya makan. Kalau lah ada rezeki cari tempat tinggal. Jangan mau utang-utang barang nantak paguno sebelum ada tempat tinggal. Boleh nanti tinggal mendidik anak saja lai. Anak-anak awak kalau ndak pendidikan kini tinggalnya di orang lain. Itu yang kita pikir. Ya kan? Jadi harus dengan sabar menghadapi cobaan rumah tangga ini. Kalau kami kewajiban kami Ustaz, ka suami kami nan pertama ndak magih nafkah, indak membantu gitu. Inna zara ilaiha syarrathu. Kalau ibu memandang kepada suami ibu, senang hati. Jadi artinya ibu-ibu kerja pertama untuk kewajiban yang dibayarkan kepada suaminya menyenangkan hatinya. Laki-laki kau ndak barana beda aja baru piaman kau dah. Ya, termasuk ambo ndak apa-apa kau saja. Ada ndak di baru piaman nan tinggi kerambi dia? Ndak ada dapat setinggi-tinggi kerambi nyorurui buahnya tu saja. Biar nak masak, biar nan
muda. Kerana orang yang punya baru tu pandai. Pagi-paginya dia supradin talu. Tengah hari nyuruk jo minyak GPU. Ya kan? Sore bekonyo dia lo karak babiak nama tanah jo tungku tu. Tu lama na di baru tu. Ya kan? Jadi kami laki-laki kau ndak warah bedanya je itu tu. Tak pandai. Ini. Contoh, suami ibu pergi keluar daerah. Ya kan? Nyobali kain meteran. Sebenarnya kain tu rancak, tapi dek restan lah mo ndak terjual orang. Hanya jual agak murah. Kain tu rancaknya. Tapi dek lah ketinggalan mode tiba di rumah. Bu, kau dah bali kain sinan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Samarinda. Dicaliak dia setelah bungkuk dia kat 7 dia. Lah tinggal modenya dari tanah abang, warnanya norak lah. Tapi supaya hati suami kau senang, dah. Udah pandai mana memilih lagi. Tidak ada tetangga pakai kain serupa kau lah. Lantas kain kau dijahit. Dipakai arisan, dipakai wirid pengajian, dipakai bersiang laman. Kecek suami kau. Dek kadang mana hati bini dan balian kain kau hanya pakai taruh. Padahal dalam hati awak mengkau pakai taruh kelera supaya nak capek cah. Tidak dalam hati awak. Tidak di keluaran. Dalam hati. Mengkau ambil pakai kain kau supaya capek cah. Cair cabik. Tapi hati suami sana. Itu yang pertama. Nan kedua, ibu-ibu muda gua kan kadang puasa Senin Khamis tu palonya. Tapi ibu minta izin dulu ke suami ke puasa Senin Khamis tu. Suami ibu muda lo mau 40. Minta izin dulu. Entahnya pulang tengah hari kau ingin bergaul jawab. Awak puasa lah itu sekecilnya. Kau galak ibu. Kan iyo nambah kecil. Jadi kalau ingin puasa Senin Kamis, ibu-ibu muda ini minta izin kepada suami. Lah dua. Yang ketiga, ke pengajian seperti sekarang ini. Kerancak kerja kau. Pemadiri pengajian batamu bersilaturahmi awak nambah beda tampak di Jakarta berkumpul siko. Hidup rasanya kembali bahasa kampung kita. Ya kan? Rancak. Tapi harus minta izin ke suami. Ada pengajian kini dah. Ya kan? Di gedung masyarakat Balingka. Ambo kapai mohon izin dari udah. Pailah dia. Tapi kalau nyolarang jangan. Ada acara lain. Awak kapai kesinanan yang pailo lain. Baik kau semalam kau baga buang jo. Keluarga kau tua gitu. Ya kan tak payah. Begitu mematuhi suami itu. Bukan memberi biaya. Tapi kebetulan ibu guru, ibu dapat tunjangan sertifikasi, belanjo suntu dari suami dibantu, tidak bah. Tapi tidak kewajiban. Membantu melapangi suami. Sedang orang lain lagi dilapangi. Ada tidak ibu-ibu nadir konang guru? Dia bersyukurlah bu. Caliak dia bu orang tani nak mencabut bani, menanam jaguang di kampung. Dia kan basisiak tulang kariang no. Payah selaki no membalian hembody. Nambaunnya tetap bau musang takajui. Ini apa ibu. Dah ada perubahan. Kalau jadi guru awak pulang pagi barasi bisa babadak, bisa balipstik. Selain gaji dapat lo tunjangan sertifikasi. Ambo semasa masih aktif kerja bu. Jadi ambo di pembinaan mental terakhir. Ya kan? Jadi ambo kapalo konseling rohani. Maka karyawan Semen Padang tu kan nikah pak harus membawa calon nyoko ke kantor ambo dia gian nasihat. Ada sekali ampe balai pasang sekali datang. Kerencak tu.
Awak sekali mengecek, tak nasihati, sampai balik. Anak sampai balik pasang tu, 10 guru sebininya. Guru, kalian pandai mencari bini, bang, kau guru, kau saya calon kalian, kau. Katanya guru, kau berhasil, Pak. Kama pahi berhasil. Lebih-lebihnya pakai baju lapang, oratnya tertutup, jilbabnya panjang, tak nampak bentuk tubuhnya. Dia kan pandai memelihara dirinya. Dan kedua, Pak, guru kau banyak berhasil mendidik anak. Ki Hajar Dewantara, ibunya guru. Muhammad Atta, ibunya guru. Banyak lagi contoh-contoh lain. Dan ketiga, Pak, nyo dapat tunjang sertifikasi, makanya SK-nya mudah digaden di bank. Aduh, pantunnya ni nya. Kalumbuk je balai baru, sesimpang jalan ke Kuranji, ke Kida jalan ke Steba. Dia lagak gapu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengredit auto panzat. Ini ya tu. Nah ini. Jadi kalau ada guru boto baru tu kredit tu. Jangan kaya balik konten tu. Asampi jalannya. Ya kan? Lagi sehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi ambo ingin menyampaikan itu yo, karena nampak di ambo jamaah kona muda-muda. Ambo ikut sedih kalau orang itu pisah. Kenapa? Laki-laki perempuan sekarangnya sudah 1:8. 8 padusi cik laki-laki. Kama dicari lakinya nan tujuan lah. Coba bayangkan. Alun nang kematian laki. Ya kan? Ibu-ibu, lain nama melapen suami berbini je lain. Hindaklah. Apa nasib padusi dan lum laki? Ya kan? Orang serupa mbok kematian bini, hindaklah mau bini lain. Padahal banyak je orang mau ke mah. Kan? Tapi ambo ndak taluk lain. Jadi saya berharap begitu, karena ananda banyak sepangke anak ambo. Mungkin lahir 79, 78, 80, 81, 82, 82, mungkin ada orang tahun 90, tahun 2000. Ya kan? Tahun 2000 kalau 23 umurnya tu. Kok di pelakian sejak umur 5 lah 7 anak tu. Ya kan? Ya kan? Tunggu malu ambo begini lah malu ambo. Pinta balo pengen ambo 2000 kan. Nyati manusia kau dibalik-balik dari Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolak hati. Ya kan? Tu jadi tidak bisa lah dipercaya orang. Ya kan? Ya kan? Harus diperhitungkan secara matang. Makanya anak-anakku yang sedang berbahagia dengan suami, jagalah kebahagiaan itu. Ya kan? Sampai kita jadi kakek nenek. Boleh ambo bercerita, Cik? Ketika anak ambo di SMP, di Sanawiyah, di Diniah Putri, kan ambo muda tu. Hari akeknya pulang, libur. Payilah maraton jo ambo dari Bukit Putih ke Yamani. Bukit Putih itu hampir dari Taluk Bayu lah. Sangkit tu kami tinggal di rumah kontrak. Tiba di Bukit Yamani, babali nasi ramai. Lihat kan nasi ramai. Lai. Nanti kau bungkus nasi itu dimakan barampe ya nak. Dari jauh lah lurang Sarawak trainingnya baguluang. Ombak di pantai Yamani itu kan halui-halui. Tidak putih-putih. Kaki Sarawak trainingnya baguluang. Kemudian tangannya nan sawalah keluar, memacik sepatu masing-masing. Nan sawalah ke dalam bersilang tu. Suami istri galak-galak sepanjang jalan. Lah dah ke ambo tak galak lah ambo menjelik. Sebab itu pasang tu tak bagi gigi keduanya. Ainyo lo namanya pombo dulu. Ko Ustaz Riswardi kan? Yo Pak.
Ambo mendengar Ustaz Tarui mengaji di sebarang Muaro, di Kampung Batu. Tapi ambo ndak ke masjid doh. Kaki ambo sakit. Ambo duduk dekat pintu rumah ambo musajid di muka itu. Jadi nampak ambo dari pintu rumah ambo ke pintu musajid Ustaz. Ya kan? Ambo tanya ke beliau, "Labarau mu apa?" Lah 92 tahun. Ibu 79. Mereka masih kuat berjalan dan katanya matanya masih bisa membaca Al-Quran tanpa kaca mata. Yang saya tanyakan kepada Ananda, mereka berbimbingan tangannya begitu jalan dan di luar macik sipatunya galak-galak berdua. Apakah mereka mengulang cinta yang tertunda? Ataukah mereka itu sedang kasmaran? Tidak, itu namanya rahmah. Kalau kita baru nikah, sakinah. Lah beranak-ranak, mawaddah. Lah gaik-gaik, lah ibunya je lakinya tu. Ibu nak gaik ko lah ibu ke laki. Ya kan? Apa-apa nak lah gaik lah ibu ke bini. Tak sayang lah do pak, tapi ibu. Coba lihat. Istrinya pergi umrah dengan dia, tapi sudah stroke. Nyogorabaan dek lakinya tu sepanjang jalan di tempat sa'i. Itu rahmah. Kalau sayangan, nang kedi sayang orang gaik tu lah. Sadonya lah tulang saya. Kok dia gihnya badak lah tinggal di kerinyui mukonya tu saya badak lah. Tapi rahmah. Saya harapkan Ananda begitu. Ya kan? Nak rancak awak pisah-pisah. Belaki lo balik pisah lo. Belaki balik pisah lo. Itu namanya awak induk puyuh. Kalau nan jantan tu apa ayam. Indahkanlah itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Itulah tausiah kita. Saya doakan jamaah keluarga besar Belingka selalu solid. Baik yang berada di rantau maupun yang di kampung. Lagi pulang raya petang. Alhamdulillah. Kampung awak pulang bersama ya. Yo tu rancak mana. Di kampung awak ko sanduk nasi kadang. Ya kan, hari dingin, kuliner banyak. Adanya pulang kampung. Kami lagi pulang lo sadonya anak-anak berkumpul sadonya. Kecuali nanti pulang ibu tu lah. Lah 30 tahun kok pulangnya sekali raya kan tak bahat. 3 tahun kan. Tapi tak bisa diharap alai. Orang mati ternyata baik sekali alam barzah itu. Tak ada tercinta pulang walaupun hartanya masih ada. Itulah orang meninggal. Kalau ada yang salah bapak ibu anak kemenakan ambo nan datang pada siang kini tu salah sama to dari ambo nan bana dari Allah. Kalau salah ambo ke bapak ke ibu-ibu ambo mohon maaf dan segadang-gadangnya salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.